Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rahmalia dengan NIM 233-12170 akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan dividen, pendanaan, dan peran pasar modal pada perusahaan PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk (ADMR). Presentasi ini guna mengumpulkan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 kelas E dengan dosen pengampu Pak Zahrun Abdurrahman, dan kami berasal dari program studi akuntansi FBE UII. Terkait profil singkat perusahaan, secara fundamental, ADMR adalah entitas yang memegang peran krusial di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya pada pertambangan batu bara, metalurgi, dan pengolahan mineral. Produk utama perusahaannya yaitu hard coking coal atau HCC bermerek Enviromet, merupakan komoditas premium yang sangat esensial bagi industri. Industri ini yaitu industri baja global karena karakteristiknya yang memiliki kadar abu dan fosfor sangat rendah. Perusahaan beroperasi melalui anak-anak usahanya di wilayah strategis Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Berdasarkan tinjauan saya terhadap struktur kepemilikan, ADMR memiliki dukungan finansial yang sangat solid di bawah naungan grup Adaro, dengan PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk sebagai pemegang saham pengendali sebesar 83,84%. Perusahaan memiliki akses yang kuat terhadap sumber daya finansial serta keahlian manajemen grup yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Sebagai analis, saya memberikan perhatian khusus pada posisi siklus hidup perusahaan. Saat ini ADMR berada dalam tahap pertumbuhan agresif atau growth stage. Hal ini bukan hanya terlihat dari pertumbuhan volume penjualan yang signifikan sebesar 26% secara tahunan pada 2024, tetapi juga melalui langkah diversifikasi bisnis ke sektor pengolahan mineral melalui pembangunan sektor smelter aluminium di Kalimantan Utara. Dengan tema strategis Continuous Improvement to Drive Future Growth, manajemen secara eksplisit menunjukkan bahwa seluruh keputusan keuangan saat ini diarahkan untuk mendukung proyek strategis yang ditargetkan beroperasi komersial pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, saya menilai ADMR saat ini adalah entitas yang sedang bertransformasi pesat menuju sektor mineral hijau yang berkelanjutan. Memasuki poin pembahasan yang kedua, yaitu analisis kebijakan dividen. Kami akan memaparkan beberapa analisisnya. Nah, berdasarkan tinjauan kami terhadap laporan tahunan 2024, manajemen ADMR telah menetapkan kebijakan pembayaran dividen tunai dengan rasio maksimal 45% dari laba bersih. Namun, perlu kami garis bawahi bahwa realisasi kebijakan ini bersifat fleksibel karena sangat bergantung pada posisi kas, kondisi keuangan, serta prioritas rencana belanja modal atau CAPEX perusahaan. Dalam pengamatan kami, ADMR secara konsisten menerapkan kebijakan dividen residual atau residual dividend policy, yaitu ciri khas dari kebijakan ini adalah prioritas penggunaan laba bersih yang diutamakan untuk mendanai peluang investasi internal terlebih dahulu. Dividen hanya akan dibagikan dari sisa laba setelah seluruh kebutuhan pendanaan proyek strategis terpenuhi. Nah, pola ini terlihat jelas dalam 3 tahun buku terakhir. Yang pertama, pada tahun buku 2022 dan 2023, kami mencatat bahwa perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali. Seluruh laba bersih dialokasikan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mempercepat struktur smelter aluminium di Kalimantan Utara. Yang kedua, perubahan strategis terjadi pada tahun buku 2024, di mana untuk pertama kalinya sejak IPO, perusahaan melakukan inisiasi dividen perdana sebesar USD 120 juta. Nah, meskipun batas maksimal rasio adalah 45%, kami menganalisis bahwa perusahaan memilih rasio pembayaran yang moderat, yaitu sebesar 27,5%. Menurut pandangan kami, keputusan ini merupakan langkah manajerial yang sangat tepat untuk tetap menjaga keseimbangan antara agresivitas pertumbuhan dan pemberian imbal hasil tunai kepada para pemegang saham. Selanjutnya, kami akan membedah poin ketiga dalam analisis ini, yaitu kebijakan pendanaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Berdasarkan tinjauan strategis kami,
ADMR menerapkan pendekatan pendanaan campuran yang sangat hati-hati, namun tetap progresif. Sumber pendanaan utama perusahaan berasal dari arus kas internal hasil aktivitas operasi yang tumbuh luar biasa sebesar 77% secara tahunan, mencapai angka USD 524,15 juta pada tahun 2024. Kekuatan arus kas internal ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi perusahaan untuk membiayai modal kerja secara mandiri. Secara eksternal, kami mencatat bahwa ADMR menggunakan strategi project financing melalui fasilitas pinjaman bank sindikasi sebesar USD 981,40 juta. Pendanaan ini difokuskan secara khusus untuk membangun proyek strategis smelter aluminium melalui anak usahanya PT Kalimantan Aluminium Industri. Langkah ini menunjukkan manajemen risiko yang terukur, di mana beban utang disesuaikan langsung dengan proyeksi pendapatan proyek di masa depan. Salah satu poin paling krusial yang ingin kami soroti adalah pelunasan seluruh pinjaman pihak berelasi sebesar USD 323,77 juta pada tahun 2024. Kebijakan ini tidak hanya menurunkan total liabilitas sebesar 13%, tetapi juga secara efektif mengurangi beban bunga pada neraca konsolidasi. Sebagai analis, kami menyimpulkan bahwa struktur modal ADMR saat ini berada pada posisi yang sangat sehat dan cenderung unleveraged. Hal ini dibuktikan dengan rasio net debt to equity di angka negatif minus 0,21 kali, yang mengindikasikan bahwa posisi kas perusahaan jauh melampaui total utang berbunganya. Dengan total ekuitas yang tumbuh 45% menjadi USD 1,50 miliar. Kami menilai ADMR memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang tanpa mengabaikan stabilitas keuangan. Selanjutnya, kami akan menganalisis poin keempat, yaitu peran strategis pasar modal bagi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Berdasarkan evaluasi kami, pasar modal bagi ADMR bukan sekedar tempat perdagangan instrumen keuangan, melainkan instrumen strategis yang memainkan peran vital dalam mendukung ekspansi perusahaan. Poin pertama yang ingin kami tekankan adalah terkait akses pendanaan. Sejak melakukan IPO pada tahun 2022, pasar modal telah memberikan akses pendanaan ekuitas yang sangat luas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendanai proyek transformatif seperti smelter aluminium tanpa harus bergantung sepenuhnya pada utang bank yang memiliki beban bunga tinggi. Poin kedua adalah mengenai valuasi transparan. Keberadaan ADMR di Bursa Efek Indonesia menjadi sarana pembentukan nilai perusahaan secara objektif. Kami melihat bahwa apresiasi investor terhadap prospek bisnis mineral hijau dan strategi hilirisasi perusahaan tercermin secara transparan melalui kapitalisasi pasar dan fluktuasi harga saham di bursa. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah kredibilitas global. Sebagai analis, kami menilai bahwa status sebagai perusahaan terbuka mendorong ADMR untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, serta transparansi informasi yang ketat. Hal ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan kreditur dan mitra strategis internasional, yang pada akhirnya mempermudah perusahaan dalam menegosiasi fasilitas pinjaman sindikasi dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Secara keseluruhan, kami menyimpulkan bahwa pasar modal berfungsi sebagai monitor kinerja manajemen yang efektif, di mana setiap keputusan keuangan yang diambil akan selalu selaras dengan upaya menjaga kepercayaan investor publik. Beralih ke poin berikutnya, kami akan mengevaluasi posisi strategis perusahaan melalui analisis kekurangan dan juga kelebihan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Berdasarkan tinjauan keuangan kami, kelebihan utama yang menjadi kekuatan ADMR adalah struktur permodalan yang sangat liquid. Perusahaan saat ini berada pada posisi kas bersih atau net cash position yang sangat kuat, yang memberikan fleksibilitas luar biasa bagi manajemen untuk mendanai berbagai proyek strategis tanpa tekanan beban utang yang berat. Selain itu, kami menilai integritas model bisnis dan pertambangan batubara metalurgi menuju hilirisasi mineral hijau sebagai sebuah keunggulan kompetitif jangka panjang. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mendiversifikasi pendapatan dan memitigasi risiko ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Namun, sebagai analis yang objektif, kami juga perlu menyoroti
beberapa kekurangan dan risiko yang perlu diwaspadai. Kekurangan utama terletak pada tingginya konsentrasi risiko pada satu proyek skala besar, yaitu smelter aluminium. Proyek ini membutuhkan belanja modal yang sangat masif dengan masa pembangunan yang panjang sebelum dapat memberikan kontribusi pendapatan secara komersial. Selain itu, kami mencatat bahwa kinerja perusahaan masih sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global dan perubahan regulasi lingkungan. Faktor eksternal ini sewaktu-waktu dapat menekankan profitabilitas perusahaan. Nah, terakhir, fokus perusahaan pada retensi laba untuk ekspansi sempat menyebabkan absennya pembagian dividen dalam beberapa tahun terakhir. Yang dalam pandangan kami mungkin menjadi catatan tersendiri bagi investor yang memprioritaskan pendapatan pasif secara rutinan. Selanjutnya terkait rekomendasi keputusan keuangan. Berdasarkan analisis terhadap kinerja keuangan dan posisi strategis PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, rekomendasi utama bagi manajemen adalah melakukan transisi kebijakan pendanaan dan dividen seiring dengan mulai beroperasinya proyek-proyek strategis secara komersial. Dalam hal pendanaan, perusahaan disarankan untuk terus mengoptimalkan struktur modal dan memanfaatkan biaya utang yang kompetitif melalui pasar modal atau perbankan hijau. Mengingat fokus bisnis perusahaan yang kini mengarah pada mineral pendukung ekosistem kendaraan listrik, hal ini penting untuk menjaga agar biaya modal rata-rata tertimbang tetap rendah sambil terus menjaga fleksibilitas kas internal untuk antisipasi volatilitas harga komoditas global. Terkait kebijakan dividen, seiring dengan diproyeksikannya penurunan beban belanja modal setelah selesainya pembangunan smelter, perusahaan direkomendasikan untuk beralih dari kebijakan dividen residual murni menuju kebijakan dividen yang stabil dan bertumbuh. Dengan menetapkan target rasio pembayaran dividen yang moderat, perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada pasar mengenai keberlanjutan laba di masa depan. Selain itu, manajemen perlu terus memperkuat mengungkapkan aspek ESG atau Environment, Social, and Governance secara transparan karena hal ini akan menjadi faktor penentu dalam menarik basis investor institusi yang lebih luas dan mempertahankan valuasi saham yang premium di pasar modal dalam jangka panjang. Terakhir yaitu kesimpulan, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR menunjukkan performa keuangan yang sangat solid dengan strategi pertumbuhan yang terukur melalui diversifikasi ke sektor mineral hijau. Kebijakan pendanaan yang konservatif dan posisi kas bersih yang kuat dipadukan dengan pemanfaatan pasar modal yang optimal memberikan fondasi yang kokoh bagi perusahaan untuk menyelesaikan proyek smelter aluminiumnya. Meskipun saat ini perusahaan sangat fokus pada retensi laba untuk ekspansi, inisiasi dividen dan potensi transisi menuju kebijakan dividen yang stabil di masa depan akan semakin memperkuat daya tarik ADMR di mata investor. Secara keseluruhan, ADMR berada pada jalur yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan jangka panjang dan pemberian nilai bagi pemegang saham. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.